Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semuanya, kita lanjutkan tutorial Microsoft Excel bagi pemula. Pada video yang ke-6 ini, kita pelajari tentang mengatur worksheet. Kita lihat di sini, ini ada sheet 1, berarti kita mempunyai satu lembar kerja. Nah, dengan new sheet ini, kita bisa menambahnya. Kita tambah ya, langsung kita klik new sheet, ini berarti akan tambah. Nah, ini menjadi sheet 2. Coba saya zoom dulu biar lebih jelas ya. Ini yang asli tadi ya, sudah ada datanya. Kemudian yang ini sheet 2 yang baru kita buat, ini kosong, tidak ada datanya. Tinggal kita menambah, tinggal klik new sheet ini. Kemudian cara menghapusnya yaitu kita klik kanan, kemudian kita delete. Dah, maka akan terhapus. Sheet 1, sheet 2, sheet 3-nya sudah tidak ada. Coba kita tambah lagi. Nah, di sini menjadi sheet 4. Sheet 3-nya tadi karena sudah kita hapus. Ya, sheet 1, sheet 2, sheet 4. Itu yang pertama untuk menambah dan menghapus. Kalau kita ingin sheet 4 ini ada di paling depan atau di tengah, maka bisa kita klik, kemudian kita tahan, kemudian kita seret ke tengah sini, maka akan berubah tempat. Kita ajukan lagi ke sini, klik, nah sheet 4-nya akan berubah di sini. Ya, bisa kita rubah ke sini, sheet, nah, atau kita klik kanan move. Pakai move yang ini, ditempatkan di mana? Ini before sheet berapa? Paling akhir, oke, maka akan menjadi paling akhir. Move, klik kanan, move, kemudian kita taruh di depan sendiri, berarti di sini before sheet 1. Oke, maka akan berubah di depan sendiri. Itu cara merubah, cara menambah, cara menghapus, dan cara menata tempatnya. Oke, selain itu sheet ini bisa kita rubah namanya. Saya rubah di sini, saya taruh di depan ya. Sheet ini bisa kita rubah namanya. Ini yang sudah ada ini, karena ini ada kelas 5, maka akan saya tulis di sini kelas 5. Kita rubah caranya gimana? Caranya klik kanan, kemudian rename ya. Kemudian kita tinggal mengetikkan nama yang kita inginkan. Nah, ini kelas 5. Oke. Itu cara merubah nama. Yang ini mungkin klik kanan, kemudian rename. Kita tulis kelas 6 mungkin. Akan kita jadikan sebagai daftar nilai kelas 6. Yang ini kelas 5. Nah, untuk mengcopy formnya ini juga bisa kita copy langsung seperti ini. Kemudian kita copy, kita taruh di kelas 6-nya ini, klik kanan, kemudian kita taruh di kelas 6 ini, kemudian kita paste. Ya. Cuma kalau kita pakai model yang seperti ini, maka kita lihat coba perbedaannya. Yang ini sudah tertata rapi. Ketika kita copy, maka di sini belum rapi. Ya, ini belum rapi. Ini. Agar kita tidak usah merapikan, ini akan persis seperti ini. Ini bisa kita dengan cara yang kita copy bukan isinya seperti ini tadi, tetapi yang kita copy sheet-nya ini. Caranya kita klik kanan, kemudian move or copy, kemudian kita jangan lupa ini, kita centang yang create a copy, kemudian kita taruh di mana keinginan kita.
keinginan kita di sebelum kelas 6. Yang ini ya. Kemudian kita klik di sini. Kita klik di kelas 6 ini, berarti nanti tempatnya di sebelum kelas 6, di antara kelas 5 dan kelas 6. Sesudah kelas 5, sebelum kelas 6 ini. Kita klik ya. Maka dengan kelas 5 yang kita copy tadi hasilnya ini. Kelas 5 dalam kurung 2. Ini hasil kopinya. Maka hasil kopinya akan sama, persis. Ini formatnya nggak berubah. Ini sama persis dengan yang ini. Nah, beda dengan yang tadi yang kita copy isinya, hasilnya seperti ini. Itu ya. Perbedaannya seperti itu. Selain itu, dalam worksheet ini kita bisa menseleksi dari worksheet ini. Ada sheet kelas 5, sheet kelas 5 dalam kurung, biar berbeda ini yang saya rubahnya dulu ya. Klik rename, saya jadikan kelas 4 gitu ya. Saya rubah menjadi kelas 4. Saya hapus, saya jadi biar berbeda ya. Nah, ini ada kelas 5, ada kelas 4, ada kelas 6, dan ini yang masih asli, yang masih kosong, sheet 2. Kita bisa menseleksi dari sheet-sheet yang ada ini. Kita punya 4 sheet di sini, kelas 5, kelas 4, kelas 6, dan sheet 2 yang isi ini belum terisi, masih kosong. Kita bisa menseleksi seluruhnya. Contoh, salah satu kita klik kanan, kemudian select all sheet, ini kita klik. Maka semuanya akan menyala. Nah, ini. Apa ini gunanya? Gunanya jika kita mengisi di sini, maka seluruhnya di sheet 4, di sheet 6, dan sheet 2 ini akan terisi semuanya. Coba kita coba. Nah, seperti ini. Maka di sheet 4 ini juga akan terisi. Ya, di sheet 6 ini juga akan terisi. Ya, ini. Kemudian di sheet yang kosong ini juga akan terisi. Ya, ini. Jadi ini kita kerja dari satu halaman, halaman yang lain akan juga terisi. Itu gunanya. Jika kita membuat salah satu tabel seperti ini di satu halaman, maka tabel yang lain akan juga terisi. Itu gunanya kalau kita menseleksi, memilih ya. Memilih. Atau kita pilih yang hanya 2 ini, kelas 5 dan kelas 4 ini aja. Caranya berarti kita pakai shift. Pada keyboard kita klik, kemudian kita klik yang kelas 4-nya. Ini kan yang sudah aktif kelas 5-nya. Berarti setelah ada yang sudah ingin kelas 5 dan kelas 4, maka kita shift, kemudian kelas 4-nya kita klik. Nah, ini berarti ini yang menyala hanya 2. Yang ini kelas 6 dan kelas 2-nya tidak, sheet 2 dan kelas 6-nya tidak menyala. Kalau kita tambah di sini, yang akan terisi hanya yang kelas 4 ini aja. Kelas 5, kelas 4, sedangkan di kelas 6 tidak, di kelas ini juga tidak. Karena apa? Tadi kita tidak seleksi kelas 6 dan sheet 2. Tuh, cara nyeleksinya tadi. Kalau yang berurutan itu kita pakai shift. Kalau yang tidak berurutan kita pilih kelas 5 dan kelas 6. Kelas 4-nya kita lewati, maka pakai kontrol. Kelas 5-nya sudah menyala, kemudian kita tekan kontrol, baru kita klik kelas 6. Ya, tekan kontrolnya tidak dilepas ya. Jadi shift juga seperti itu, kita klik, tekan shift, jangan dilepas, baru kita klik. Setelah kita klik baru dilepas. Tuh, itu fungsinya untuk menyeleksi dari sheet-sheet. Kita yang seleksi berarti ini yang nyala kelas 6 sama kelas 5. Kalau kita tambah di sini, berarti yang tambah ya kelas ini kelas 5, kelas 4-nya enggak tambah, tapi kelas 6-nya tambah. Nah, ini sheet 2 juga tidak tambah. Seperti itu. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.